Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, dan kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami akan menerima yang terbaik, yaitu firman Tuhan membangkitkan iman dan pengharapan kami. Melalui tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak, sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapak yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia. Apalagi tadi pagi hujan Bapak Ibu ya. Saya tadi dari Boston Kota Wisata menuju SCBD hujan. Terus di mobil tadi saya ngobrol sama tim saya Elhan. Aduh, semoga sore nggak hujan deh, betos ya, supaya jemaat nggak kehujanan. Benar deh. Rupanya dikasih yang sejuk Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kan kalau hujan kasihan Bapak Ibu kehujanan, basah kuyup. Nanti kalau sakit gimana ya kan? Tapi puji Tuhan semuanya sukacita Natal, amin. Saya lihat udah baju-baju baru nih ya kan? Ya pasti dari Pakuwon Mall ini pasti ya kan. Iya, sekarang Bekasi terkenal, udah ada Pakuwon Mall. Wah, kayak di Surabaya Pakuwon ya. Ya daerah sana Bekasi Barat macet ya. Mahal Ibu ya. Ya kalau sama Tuhan pasti Tuhan berkati lah ya kan. Oke, itu dia ya. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Nah ini dia, ya pesan Natal juga ini, bagaimana malaikat kasih tahu kepada Maria, bagaimana dia mengandung ya Yesus, ya salah satu perbuatan ajaib dari Tuhan ya. Judulnya adalah sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke, kita buka dari Lukas 1 ayatnya yang ke-37, Lukas 1 ayatnya yang ke-37. Silakan Pak. Lukas 1 ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke. Keterangannya apa? Ayat ini menegaskan bahwa kuasa yang tak terbatas itu milik Allah. Dalam konteks Natal, ayat ini menggarisbawahi keajaiban kelahiran Yesus sebagai manifestasi dari kehendak dan kuasa ilahi yang melampaui segala batasan manusia. Bapak Ibu, Tuhan pilih Maria untuk mengandung bayi Yesus. Ya, dan ketika Maria mengandung bayi Yesus, malaikat datang kepada Maria dan mengatakan bahwa bayi yang dikandung bernama Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan mampu melakukan segala perkara. Ya. Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat Bapak Ibu dan saya. Dalam konteks Natal yang kita pelajari pada hari ini, yang Tuhan mau adalah apa? Bapak Ibu dan saya jangan ragu terhadap Tuhan. Ya, Bapak Ibu, penghambat mujizat apa sih? Penghambat berkat itu apa sih? Apa sih indikatornya? Penghambat berkat dan mujizat adalah apa? Karena ada keraguan dalam hidup kita. Ya, adanya ketakutan, adanya kecemasan, adanya kebimbangan dalam hidup kita. Kalau kita bimbang, kalau kita cemas Bapak Ibu, ya proses mujizat, proses pertolongan Tuhan itu tidak berjalan dengan baik. Nah ketika Bapak Ibu dan saya percaya kepada Tuhan, sebagaimana Maria ketika dia mengandung bayi Yesus, malaikat mengatakan, Maria jangan ragu, kau jaga kandunganmu dengan sehat, nanti kau akan melahirkan dan kau harus tahu bahwa bayi yang kau kandung itu bernama Yesus. Dia akan datang menyelamatkan manusia dan proses kelahiranmu itu adalah proses yang ajaib. Malaikat mengatakan sebab bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Maria percaya kepada Tuhan. Ya, ini menjadi bekal utama bagi Bapak Ibu dan saya untuk masuk tahun 2025. Kenapa kita merayakan Natal dulu sebelum merayakan tahun baru? Ya kan, kenapa nggak tahun baru dulu baru Natal? Ya, kenapa Natal dulu baru tahun baru? Kenapa? Karena Natal kita mendengarkan kabar baik, Natal memberikan kita sukacita, kabar Natal memberikan kita damai sejahtera, dan kabar Natal itulah yang kita bawa masuk dalam tahun baru, di mana ada tahun baru, di situ juga ada tantangan yang baru. Ya kan?
Ketika Bapak Ibu dan saya mendengar kabar Natal ini, kabar yang membangkitkan iman tentang apa? Tentang Tuhan yang kita percaya. Ya, Tuhan kita mampu melakukan segala perkara, Tuhan kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Ini sebagai modal utama bagi kita. Ya, Pak, tahun 2025 ada banyak kejadian-kejadian akan terjadi, Pak. Tahu dari mana? Prediksi yang saya baca di media sosial. Bapak Ibu, kemarin saya baca Pizza Hut, Bapak Ibu, itu akan menutup 400 sampai 500 tokonya. Ya, cabang-cabangnya. Pizza Hut, siapa yang nggak tahu Pizza Hut? Kita semua pernah mencicipi Pizza Hut. Ya kan? Waktu anak saya ulang tahun, kita bikin acara di rumah. Ya, dan kita beli pizza 1 meter, Bapak Ibu. Wah, itu anak-anak suka cita. Tapi lihat Bapak Ibu, kalau kita sekarang lihat ke Pizza Hut di toko-toko mungkin di mall, sepi dan mengalami kerugian, dan dia akan menutup 400 gerainya, 400 cabangnya. Ya kan? Bapak Ibu, kemarin saya katakan Kentucky Fried Chicken, bahkan Alfamart pun Bapak Ibu, saya baca di media sosial, dia akan menutup cabang-cabangnya. Alfamart, kita semua pernah ke Alfamart, kita semua pernah beli tusuk gigi di sana, kita pernah beli minyak angin di sana, ya, kita beli ciki di sana, snack di sana. Gak nyangka Alfamart yang dulu ada di cabang di mana-mana, sekarang banyak tertutup. Kenapa? Karena krisis ekonomi. Tapi saya ingin katakan, dunia mengalami masa sukar, dunia mengalami goncangan, tapi anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, sebab bagi Allah tiada perkara mustahil. Tahun 2025 tahun kemenangan bagi kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita tetap melihat Tuhan memberkati kita. Kita tetap bisa melihat bagaimana Tuhan ya membuat jalan-jalan yang baru bagi kita. Dan orang dunia tidak bisa melakukan hal itu. Yang bisa melakukan siapa? Tuhan, Bapak Ibu dan saya, Yesus namanya, yang akan memberikan pertolongan-pertolongan ajaib di tahun 2025. Jadi itulah ya, makanya malaikat surga berkata kepada Maria, Maria percaya sama Tuhan, ya Tuhan mampu melakukan apa saja, sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Hari ini ya pesan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya, persiapkan diri dengan baik, bersukacitalah dalam Natal. Natal kita rayakan dengan tidak cemas dan tidak takut. Ya, bersukacita bersama keluarga. Karena apa? Karena masuk tahun 2025, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana kuasa Allah tercermin dalam kelahiran Kristus. Dan apa arti ini bagi iman dan harapan kita. Tadi Alkitab mengatakan sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Ketika kita percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama ini dia. Yang pertama adalah adanya kuasa ilahi yang mengubah kehidupan. Oke, adanya kuasa ilahi yang mengubah kehidupan. Coba kita lihat Filipi 4 ayatnya ke-13. Silakan Pak. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Keterangannya apa? Ayat ini menekankan bahwa kekuatan kita tidak berasal dari kita sendiri, melainkan dari Allah. Kelahiran Yesus merupakan contoh konkret dari kuasa ilahi yang memperlihatkan perubahan besar dalam kehidupan manusia. Ada tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, dan Bapak Ibu sudah tahu ayat ini, Filipi 4 ayat 13. Siapa yang gak pernah baca ayat ini? Ya, Filipi 4 ayat 13, Alkitab mengatakan sebab segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi bencana, sedang menghadapi kedukaan, apa yang digembosi dari kejadian itu? Ya, dengan kejadian kita berduka, dengan kejadian kita bersedih, dengan kejadian kita mengalami malapetaka atau masa-masa sukar, yang digembosi itu adalah apa? Kekuatan kita. Coba kalau misalnya suami di PHK, ya, istri bersedih, keluarga bersedih. Ya, ketika ngobrol, aduh Pak Pendeta, bagaimana ya menghadapi kehidupan ini? Kenapa Bu? Suami di PHK Pak Pendeta. Aduh, saya nggak ada kekuatan Pak Pendeta untuk menghadapi hidup ini. Bayar sekolah anak bagaimana? Roda ekonomi juga bagaimana? Aduh Pak, saya lemas, saya takut, saya bimbang. Yang digembosi dengan kejadian itu adalah apa? Kekuatan kita. Ya, Bapak Ibu, ketika menghadapi masa-masa sukar, iya kan, aduh Pak Pendeta gimana ya? Saya punya dagangan Pak Pendeta, omsetnya turun dan turun dan turun. Ya,
Masuk tahun 2000 Pak, toko dagangan saya laris manis. Tapi setelah pasca Covid, aduh Pak, ekonomi saya turun, dagangan saya turun. Wah, saya nggak ada kekuatan Pak untuk menjalani dagangan dan bisnis ini. Yang digembosi dengan masa-masa sukar itu adalah apa? Kekuatan kita. Nah, bagaimana ketika kekuatan kita lemah? Bagaimana ketika kekuatan kita menjadi turun? Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi dan mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu dan saya yang menciptakan adalah Tuhan. Dan kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan dengan senang hati memberikan kekuatan yang baru supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya di dalam Tuhan kita bisa menanggung segala perkara. Ya, perkara-perkara Bapak Ibu apa sih? Ya kan, apa sih yang kita sedang hadapi secara umum? Kita bahas secara umum sederhana. Apa yang sedang kita hadapi? Ekonomi. Cari pekerjaan sulit. Iya kan, sakit penyakit. Ini kan tiga besar ini yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen dan orang dunia. Ekonomi, cari kerja sulit. Udah begitu masa depan anak-anak sekolah bagaimana? Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, 2024 ada banyak pertolongan Tuhan di sana. Dan jangan pernah lupa tahun 2025 Tuhan yang sama juga akan memberikan kekuatan, akan memberikan mujizat, akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ya kan, Allah kita adalah Allah yang kreatif. Dia tidak habis akal, dia tidak habis jalan, dia tidak habis kekreatifannya untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Kita boleh memikirkan jalan-jalan kita. Dan akhirnya sebagai manusia kita memikirkan jalannya, akhirnya kita stres sendiri. Ya kan banyak orang stres sekarang. Saya ketemu dengan Mbak lupa, saya stres Pak. Kenapa Bu? Saya mikirkan Pak bagaimana. Bu, daripada Ibu stres dengan kekuatan sendiri, mendingan Ibu datang sama Tuhan. Dan izinkan Tuhan bekerja untuk menolong Ibu. Dan Ibu bisa duduk tenang dan ada damai sejahtera di sana. Dan kehidupan Ibu akan berubah. Orang Kristen hidupnya harus berubah. Amin. Orang Kristen hidupnya nggak turun. Orang Kristen hidupnya harus naik. Orang Kristen hidupnya nggak boleh statis. Ya, orang Kristen harus pelan naik. Kenapa? Karena ada kuasa ilahi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Ada Roh Kudus hidup dalam Bapak Ibu dan saya. Ya kan, hidup kita harus berubah. Berubahnya bukan turun. Berubahnya bukan hancur. Ya, berubahnya bukan binasa. Tapi Bapak Ibu dan saya berubahnya naik. Berubahnya diberkati. Berubahnya juga penuh kuasa. Dan yang paling utama, berubah dari kebinasaan menuju hidup kekal masuk dalam kerajaan sorga. Itulah hidup orang Kristen. Makanya ada orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Jangan. Ya, ada orang Kristen memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kita tolak dalam nama Yesus seperti itu. Tapi ada orang Kristen yang memulai dengan daging, tapi mengakhiri hidupnya dengan roh. Ini yang kita kejar. Ya, dulu-dulu mungkin kita kacau-kacau. Pak, saya kacau-kacau Pak, saya pemain lama. Sama, kita juga sama pemain lama. Ya kan, tapi karena anugerah Tuhan, karena kesempatan yang Tuhan berikan, karena panjang sabarnya Tuhan, puji Tuhan kita ditangkap Tuhan semuanya. Ya kan, puji Tuhan Bapak Ibu dan saya kita bertobat semuanya. Puji Tuhan semuanya kita meresponi panggilan Tuhan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kemarin baptisan sekitar 400-an lebih. Hari Jumat kemarin Bapak Ibu. Wah, ya di Manado ratusan orang dibaptis. Di Makassar kemarin, di Medan, KKR Natal kemarin di luar daerah semua bikin baptisan. Di Jakarta tanggal 20 ya kemarin bikin baptisan. Ya kemarin hari Jumat kemarin kan tanggal genap Bapak Ibu. Saya dapat jadwal di SCBD. Keluar dari Kelapa Gading 4:30. Aduh Tuhan. Saya khotbah di SCBD 6:30. Sekarang tanggal 20 genap. Waduh, mau masuk SCBD gimana? Mobil saya ganjil Bapak Ibu. Saya berdoa, ada kuasa ilahi dalam hidupku. Aku doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau aku keluar di Komdak, saya doa polisi tidak ada, ya kan? Saya pokoknya udah jujur-jujuran aja deh. Kalaupun ditangkap, saya akan bilang, Pak, saya pendeta Tiberias. Saya mau merayakan Natal di SCBD. Cuma saya mau keluar lewat mana lagi, Pak? Semuanya genap. Masa saya khotbah di SCBD keluarnya di Pantai Indah Kapuk kan nggak mungkin juga. Masa saya keluar di bandara Pak? Ya kan habis di jalan dong. Saya udah mikir begitu, nggak apa-apa kalau ditilang deh. Saya udah pikir gitu. Ditilang bikin SIM baru, udah. Nanti ditilang bikin SIM lagi Bapak Ibu ya kan. Itu aja kerjaan, tilang bikin SIM baru, tilang bikin SIM baru. Bener loh Tuhan tolong saya keluar di di Komdak kan.
di Komdak ya, depan Sarbini itu. Saya pas mau keluar ada polisi, polisi kagak ada, saya bilang. Saya lihat takutnya kan bersembunyi di belakang busway kan Bapak Ibu ya kan. Pas kita masuk, iya kan juga begitu. Kalau kita nonton di YouTube gitu kan, di TikTok kan ada yang sembunyi di belakang pohon atau apa kan. Saya bilang nih pelan-pelan. Kagak ada, langsung saya gas langsung. Masuk SCBD, dia apa namanya ya SCBD ya. Wah saya bilang puji Tuhan ya. Saya bilang Tuhan terima kasih. Akhirnya sampai di SCBD nggak telat Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Nah makanya saya ingin katakan, Bapak Ibu kuasa ilahi dijaga benar dalam hidup kita, amin. Jangan kotori hidupmu dengan perjinahan. Jangan kotori hidupmu dengan percabulan. Perzinahan, percabulan kata Alkitab mendatangkan murka Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, tubuh yang kudus. Tuhan senang dengan bait yang kudus. Tuhan senang dengan hidup yang kudus. Kalau hidup kita kudus, Tuhan disenangkan. Apa saja yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama ya, sebab bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Apa yang mau Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama adalah adanya kuasa ilahi yang mengubah kehidupan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa makna dari kuasa bagi Tuhan tidak mustahil? Yang kedua adalah janji yang terpenuhi dan adanya kesetiaan Allah untuk kita. Coba kita lihat 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Silakan Pak. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Oke, keterangannya apa? Ayat ini menegaskan bahwa janji-janji Allah selalu terpenuhi dan Kristus adalah bukti kesetiaannya yang abadi. Bapak Ibu, perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, ya berapa kali kita meragukan janji Tuhan, tapi kita lebih senang mengiyakan apa kata orang. Ya, coba kita review hidup kita. Ya, aduh Pak Pendeta, kata tetangga saya, anak saya matematikanya 4 gak bisa masuk ITB. Kalau matematikanya 4. Aduh Pak Pendeta, anak saya matematikanya 5. Gak bisa nanti masuk jalur undangan, masuk UI. Ya kan, karena sekelilingnya mengatakan begitu, akhirnya orang tuanya mengiyakan apa kata orang. Saya ingin katakan Bapak Ibu, keadaan yang sekarang memang tidak baik. Ya memang mungkin tidak, kemenangan itu belum berpihak kepada kita. Mujizat itu memang belum berpihak kepada kita. Tetapi Bapak Ibu harus percaya bahwa ketika Tuhan sudah berjanji untuk Bapak Ibu dan saya, perkataan Tuhan itu tidak bisa kembali kepada dirinya dan Tuhan harus menggenapi janjinya. Ya, itulah yang membedakan manusia dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya kita berjanji nih, Pak Alek, hari Senin ada pengurapan rumah di Sumarekon Bekasi. Pak Alek bisa datang jam 11? Bisa. Tapi tiba-tiba hari Senin, ya jemaat WA saya, Pak diundur Pak ya, minggu depan. Dah bisa cancel janjinya. Tapi kalau Tuhan mengatakan apa? Engkau diberkati kau di kota, di ladang kau diberkati, aku menyertaimu, apa yang kau kerjakan aku buat berhasil. Di situ Tuhan akan menggenapi janjinya. Ya kan? Jadi jangan orang bilang, ya Pak anak saya nggak pintar matematika, sepertinya nggak bisa masuk UI. Kita pun nggak pintar matematika, bisa S2 juga. Iya, dulu saya ranking 45. Saya satu kelas 45, saya ranking 43. Tuh, tertawakan pendeta ini kan. Iya, Regina Pacis Bogor tuh sebagai saksi. Ya, ada namanya Ibu Agustin. Dia selalu, kalau matematika 4, pendidikan Belanda, saya punya jambang ditarik Bapak Ibu. Sama suruh berdiri, kaki setengah ya kan. Apa, kita nyandar ke tembok, 1 jam berdiri. Ya, Alexander ini suka bikin rusuh di sekolah. Mau jadi apa kau? Kan lama-lama kalau mau jadi apa kau? Mau jadi apa kau? Kan lama-lama kan, waduh mau jadi apa gue ya? Kan begitu. Perkara kan apa yang masuk dalam pikiran kita, kalau tiap hari dicekokin terus, negatif, jadi negatif. Kita kan jadi pesimis. Aduh Tuhan, aku mau jadi apa ini? Udah di kelas tukang rusuh. Ya masuk SMA tiap bulan orang tua dipanggil terus ya. Oh Tuhan mau jadi apa? Perkataan negatif. Ya akhirnya saya baca Alkitab Bapak Ibu. Alkitab mengatakan kalau engkau menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Saya katakan Tuhan menjadi ciptaan yang baru itu bagaimana? Ya kata Tuhan bertobatlah, itulah menjadi ciptaan yang baru.
Ketika kau ditenggelamkan, dibaptis, engkau mati bersama Kristus dan kau bangkit bersama Kristus, disitulah Tuhan akan mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadamu aku berkenan. Oh, saya katakan untuk bisa menerima janji Tuhan. Saya renungkan itu waktu tahun 2004. Saya harus menjadi ciptaan yang baru. Makanya 2004 saya bertobat Bapak Ibu. Ya, saya masuk pelayanan. Puji Tuhan, setia melayani. Ya, akhirnya 2011 Papa Reji panggil saya untuk khotbah di Makassar. 2011, 2014 Papa Reji, saya dapat kesempatan Papa Reji kasih beasiswa untuk S2. Ya, makanya saya kapan-kapan mau ke Bogor, saya mau ketemu yang guru yang dulu meledek saya Bapak Ibu ya kan. Yang dulu bilang gak ada masa depan. Iya, makanya saya ingin katakan ya, Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu, mungkin ada kurang-kurang bahasa Inggris, ya udahlah. Nggak usah, kau nggak bisa bahasa Inggris, kau nanti nggak bisa kerja di BUMN, hati-hati. Kau nggak bisa matematika, nanti kau nggak bisa masuk fakultas akuntansi. Jangan dihakimi begitu. Ya, tetap percayakan anakmu kepada Tuhan. Tuhan, walaupun anak saya mungkin nggak jago matematika, tapi janji Tuhan bagi anakku. Selama kami sekeluarga hidup takut akan Tuhan, tapi kami percaya ya anakku pasti punya masa depan yang baik. Ya kan? Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, katakan ya. Dan jangan lupa katakan amin. Kenapa katakan amin? Ketika kita katakan ya akan janji Tuhan dan amin, sepakat, di situ Tuhan akan turun tangan untuk menggenapi janjinya. Ya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata Tuhan, percayakan kau? Ya. Amin. Di situ Tuhan bergerak. Tuhan, kok masih ceban goceng Tuhan? Tenang anakku, proses sedang dikerjakan, ya kan? Malaikat sedang membawa berkat, malaikat itu ya. Makanya lihat hidup kita. Bapak Ibu tahun 70 mungkin ke Jakarta. Ya, tahun 60 mungkin ke Jakarta. Apakah hidup kita sama dengan sekarang? Pasti berbeda. Ya kan? Diangkat naik. Dulu rumah di mana? Pak, dulu rumah saya di Kampung Melayu. Banjir terus. Sekarang di mana? Sumarekon, Bekasi. Mantap. Pak, dulu rumah saya di Tambun. Haleluya. Nun jauh di Mato, Tambun. Tapi puji Tuhan Pak Pendeta, sekarang rumah saya sudah di Pondok Indah. Haleluya. Ya, kenapa? Karena saya mempercayai janji Tuhan. Ya, makanya jangan pernah mau hidup apa kata orang. Amin. Kata orang bisa salah, kata orang bisa negatif. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah memberikan janjinya, percaya, katakan ya. Dan jangan lupa katakan amin. Ketika kita katakan amin, Tuhan akan bekerja menggenapi setiap janjinya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan takut masuk tahun 2025. Ya, baca terus Alkitabnya, baca terus janjinya ya. Ya, Pak Pendeta, tahun 2025 saya dan istri mau punya anak. Imani. Ya, saya kalau doa yang pasangan mau punya anak, saya selalu saya katakan seperti yang Alkitab katakan, maka terbukalah rahimnya Sarah, maka terbukalah rahimnya Hana. Udah, ya kayak tadi di SCBD ada pasangan suami istri yang mau punya anak. Ibu siapa namanya? Ya kan, saya sebut, oke namanya ini. Terbukalah rahim ibu, ibu sebut namamu, ibu ini. Udah, ya kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Di bulan Januari dinyatakan hamil. Udah, Pak Januari yakin? Ya beriman. Masuk Januari, Pak, Januari udah mau Februari. Belum mengandung, ya terus beriman. Ya kan, kadang-kadang kan ada yang memang tepat waktu Januari, tapi ada kalanya kata Tuhan ini belum siap ini untuk punya anak. Iya, karena kan mungkin kita siap, tapi kan Tuhan yang melihat kedalaman hati orang. Ya kita berdoa dalam nama Yesus. Kata Tuhan, sampai urat-uratmu keluar berdoa. Tapi kalau orang ini nggak siap, mau ngomong apa? Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Makanya ada yang kalau saya berkata 2 bulan, April hamil April. Tapi tiba-tiba Bapak Alek bilang April, tapi November baru hamil. Berarti dari mulai April menuju November Tuhan sedang mempersiapkan dirimu dengan baik. Mungkin di bulan April kau belum siap, mungkin di bulan Mei kau belum siap, tapi mulai Agustus, September, Oktober, November Tuhan sudah melihat engkau siap punya anak. Ya udah, Tuhan buat engkau mengandung ya. Makanya nikmati proses Tuhan, persiapkan diri dengan baik. Kalau kita persiapan diri dengan baik, kita siap, kita ready,
Tuhan menggenapi janjinya dan penuhlah sukacita kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ya, apa yang Tuhan katakan untuk Bapak Ibu dan saya, sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Berbicara apa? Yang ketiga adalah adanya harapan dalam kuasanya. Oke? Adanya harapan dalam kuasanya. Kita lihat Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Silakan Pak. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Oke, keterangannya apa? Yeremia memberikan pengakuan akan kuasa Allah yang tak terbatas. Memberikan kita harapan bahwa dalam kuasanya tak ada yang tak mungkin. Bapak Ibu, Yeremia pun mengakui bahwa sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dari Yeremia perjanjian lama, Yesus perjanjian baru, jaraknya jauh Bapak Ibu, jarak waktunya. Nah, dari mana informasi Yeremia mendapatkan hal itu? Karena saya percaya Yeremia juga belajar dari nenek moyangnya, belajar dari senior-seniornya. Yeremia juga mempelajari bagaimana Abraham diberkati, Ishak diberkati, Yakub diberkati. Makanya ketika bangsa Israel percaya kepada siapa? Kepada Allah Abraham, Ishak, Yakub. Yeremia menyelidiki hal itu. Yeremia juga menyelidiki tentang Yusuf, tentang Daud. Yeremia juga menyelidiki tentang Musa, ya, yang bagaimana Tuhan menolong Musa, Tuhan membelah laut Teberau ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir. Jadi ketika Yeremia merenungkan firman, mempelajari Taurat dan mempelajari bagaimana sejarah bangsa Israel, Yeremia menyimpulkan yang luar biasa bahwa aku punya Tuhan, itu Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Makanya Yeremia dia punya harapan tidak pernah padam. Ya, Bapak Ibu, harapan itu adalah sesuatu yang nggak boleh hilang, nggak boleh hilang. Kita mungkin bisa kehilangan seorang yang kita cintai. Kita mungkin bisa kehilangan investasi. Mungkin Bapak Ibu bisa kehilangan uang. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa kehilangan teman, sahabat. Tetapi jangan pernah hilang pengharapan di dalam Tuhan. Ya, saya punya teman Bapak Ibu pernah meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Ya, terus waktu itu dia datang ke apartemen atau masih saya tinggal di Kalibata. Dia datang, dia bilang begini, Lek, gua murtad. Saya bilang, lu kok bodoh sih? Saya bilang begitu. Ya kan? Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang begini, apa enaknya ninggalkan Tuhan Yesus? Ya, akhirnya dia cerita. Waktu dia bilang gini, waktu gua ikut Yesus, Lek, sama kayak kita begini. Nggak ada duit, kita tetap masih punya pengharapan. Dia lihat duit, aduh nggak ada duit ini. Tapi dia berani mengatakan begini, hari ini boleh nggak ada duit, tapi besok Tuhan pasti akan menolong aku. Ada pengharapan. Tapi waktu dia meninggalkan Yesus, dia mau ngomong, Tuhan, aku sudah tinggalkan Yesus. Aku mau berharap kepada siapa? Katanya begitu. Ya kan? Nah makanya dia datang sama saya. Ya, kita ketemu waktu itu di Kalibata. Dan saya bilang, aduh lu mau bego. Saya bilang bodoh. Saya bilang begitu. Dia lu Lek, gua minta ampun deh. Kenapa sih lu tinggalkan Yesus? Aduh, ya gara-gara proyek gagal. Teman gua ngajak ke daerah-daerah tertentu yang ada dukun. Tapi apa? Saya nggak dapat apa-apa. Udah makanya saya bilang, you baptis ulang. Bertobat ngana, saya bilang begitu. Iyo. Udah. Akhirnya dia bertobat. Baptis kan, ketemu Pak Pariaji. Ya, pas lagi mau baptis, Pak, murtad dia Pak. Bapak langsung marahin dia. Ya, yuk murtad. Saya tinggalkan dunia ikut Yesus. Yuk tinggalkan Yesus ikut dunia. Katanya begitu. Akhirnya udah ditegur sama Pak Pariaji, dimarahi, dinasihatin. Udah dicemplungin. Saya bilang sama Pak, 10 menit Pak dicemplungin Pak. Saya bilang begitu. Sebenarnya teman saya itu nggak layak baptis di Gading Indah. Di mana? Lumpur Lapindo Bapak Ibu ya kan? Di Surabaya. Di Surabaya sana biar sama kotoran-kotoran. Ya kan saya bilang kita boleh sulit hidup Bapak Ibu. Ya kan, tapi jangan pernah tinggalkan Yesus. Kita mungkin duit lagi ceban goceng. Aduh ceban lagi, goceng lagi. Pati murah lagi. Oh Tuhan, pati murah terus. Gimana ini nggak ada peningkatan? Tapi jangan pernah jual Yesus. Karena apa? Karena Yesus bisa merubah keadaan. Benar nggak Bapak Ibu? Iya kan? Pati murah. Tapi bisa Tuhan rubah menjadi yang warna merah, ya kan?
Bisa. Tuhan bisa berkati usaha Bapak Ibu. Ya kan? Dan akhirnya kita mengatakan selamat tinggal Patimura. Terima kasih sudah menemani aku 20 tahun lamanya, ya kan. Sulit lama bener, ya kan. Ya, jangan pernah hilang pengharapan ya. Tetap berharap, apalagi anak-anak muda yang, Pak, kayak tadi kemarin ada anak muda, udah interview gagal. Ya, terus kemarin dia mau interview lagi, dukung doa kan. Ya Pak, gagal Pak, saya bilang coba lagi. Ya, selama kau punya pengharapan, kau tidak akan pernah berhenti mencoba. Ada kalanya ketika nanti engkau pasti akan diterima. Ya, ada kalanya mungkin kayak jemaat Karawaci, propertinya, apa mau jualan kok gak laku-laku. Saya bilang terus berjuang, tetap percaya dan tetap percaya. Dan ada waktunya nanti tiba-tiba jedar, engkau akan menikmati upah dari percayamu. Amin. Jangan hilang harapan. Kalau engkau punya pengharapan dalam Tuhan, kuasa Tuhan yang besar akan menolong Bapak, Ibu, dan saya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan ya dalam khotbah saya pada sore hari ini. Apa kesimpulannya? Kelahiran Kristus adalah bukti nyata akan kuasa tanpa batas Allah yang memenuhi janjinya. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saat bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Untuk itu mari saudara boleh siapkan roti dan anggur. Bersama-sama sore hari ini kita siapkan hati untuk terima yang terbaik tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Mari sama-sama saudara kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama gereja Tiberias kita makin berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus pada sore hari. Menyembuhkan sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyuci. Tadi di belakang saya membaca detik.com Bapak Ibu. Detik.com mengatakan kondisi ekonomi RI sedang tidak baik-baik saja. Ya. Karena akan berdampak Januari kenaikan PPN 12%. Dan daya beli orang makin menurun. Ya, ini tadi analisa pakar ekonomi. Alkitab mengatakan masa sukar terjadi. Ya. Jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, jangan jauh dari Tuhan. Ya. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan merasa, wah saya tanpa Tuhan bisa Pak, uang saya banyak Pak, investasi saya banyak Pak, rumah saya banyak bisa tinggal jual. Enggak. Jangan pernah kita sombong akan hal itu. Ya, hidup ini bagikan uap Bapak Ibu. Sekejap kita bisa selesai. Ya, dekat sama Tuhan. Dan selalu ada minyak anggur dalam hidup kita. Karena di akhir zaman ini yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Amin. Itu dia ya, selalu dekat-dekat sama Tuhan. Kita angkat rotinya dulu, tinggi di atas kepala kita. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus.
Kita makan percaya inilah tubuh Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk masa depan kita. Percayakan bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit penyakit kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Berdoa buat minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya, Amba mengangkat setiap permohonan doa ini, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Pertama berdoa untuk koordinator Bapak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Hamba juga berdoa untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Dalam pelayanan penuh kuasa, penuh mujizat, menghantarkan banyak jiwa, dimateraikan jadi warga sorga. Berdoa untuk jemaat Tiberias Betos yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati. Bapak Ibu suami istri, rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni, juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberkati setiap masa depanmu. Berkati yang sakit, Tuhan berkati juga Bapak Silver Nito Barat, Ibu Marta Siahan, Tuhan berkati sembuh dari sakit penyakitnya. Juga akan terus dipulihkan organ-organ tubuhnya dan akan kembali beraktivitas dan melihat bagaimana perbuatan ajaib Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Papi Mami, juga berkati Mama Dewi, juga berkati juga istri hamba yang sedang mengandung. Tuhan berkati kandungan sehat sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, tidak ada yang terhilang. Berkati setiap kami, tidak ada yang tertinggal. Kami bersyukur, kami percaya melalui minyak anggur. Bersama keluarga besar kami, bersama jemaat Tiberias, kita akan menjadi tetangga di sorga. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum pulang,
kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tiberias, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.